Setelah berakhirnya masa zaman es yang dalam bahasa Jawa disebut Divilium atau Pleistosen ini yang memviruskan humanisme, hewanisme, dan nabatinisme di seluruh bumi, kini para makhluk yang masih bertahan dari kejamnya kulkas dunia ini membentuk sebuah kelompok-kelompok dan suku-suku untuk melangsungkan hidup mereka di planet tercinta kita, yaitu planet bumi. Kemudian diperlihatkanlah sekelompok umat yang hidup 20.000 tahun yang lalu yang belum mengenal gadget ataupun laptop. Mereka sedang merayap di rerumputan, dan apakah yang mereka lakukan di rumput tersebut? Ternyata mereka sedang mengintai kawanan bison sebagai buruannya. Dan para pemburu tersebut akhirnya berlari secepat kilat ke arah bison. Akan tetapi, bison salah paham karena bison adalah hewan romantis, lucu, imut, dan lugu. Justru para bison malah berlari mendatangi mereka. Mungkin para bison mengira mereka akan melakukan silaturahmi. Kemudian para pemburu tersebut melemparkan tombak-tombak mereka ke arah bison hingga si bison banting setir ke arah kiblat, sehingga mereka terjatuh ke dasar. Ulang. Ternyata kalau gue ngomong slow down kayak gini bikin otak gue jadi gemeremet. Mending gue ngomong kayak biasa aja ya guys. Oke? Kemudian para bison banting setir ke arah kiblat sehingga mereka terjatuh ke dasar jurang. Apa nih? Intro tadi. Oke geng, gimana kabar kalian tahun depan? Kalau kalian bisa membaca masa depan, tentunya kalian juga bisa membaca masa lalu. Tapi kalau kalian tidak bisa membaca masa lalu, maka kalian wajib pelototin review film ini. Film yang menceritakan tentang sejarah asal-muasal manusia bisa bersahabat dengan paradok ini sangat saya rekomendasikan bagi kalian yang suka mengatain anjay bila bertemu dengan sang mantan. Hehe. Bagaimanakah keseruan dari film Alpha ini? So, stay with me. Kemudian para bison banting setir ke arah kiblat sehingga mereka terjatuh ke dasar jurang. Dan ternyata ada salah satu bison bandel yang tidak mau merelakan nyawanya sebagai menu hidangan di meja makan. Bison tersebut mengajar salah satu dari mereka dan meskipun sang kepala suku sudah melempar bison tersebut dengan tombak, akan tetapi bison tersebut menter-menter saja. Kemudian orang tersebut digiring sampai jatuh ke jurang. Dan apakah orang tersebut sudah mati? Flashback 1 minggu sebelumnya. Diperlihatkan sebuah kampung suku primitif. Dan di sini pula diperlihatkan para ABG yang sedang memahat sebuah batu untuk dijadikan senjata. Satu persatu, hasil karya mereka pun dinilai oleh sang kepala suku. Karena mereka adalah calon generasi bangsa yang baik, maka para ABG ini harus digembleng secara manual. Hingga para seniornya pun harus menjejak, menempeleng, napuin, jotosi. Sampai-sampai Pak Lurah dan Bu Lurah ini tidak tega untuk melihatnya. Karena salah satu ABG tersebut adalah putranya sendiri. Dan ternyata pemuda yang terjatuh dari tebing tadi adalah putra dari Pak Lurah. Nama putra Pak Lurah ini adalah Keda. Ternyata, apa yang baru saja kita sajikan tadi adalah sebuah tradisi bagi setiap ABG yang sudah akil balik. Dan setiap ABG yang sudah lulus ujian, maka dia disunahkan untuk ikut perburuan. Karena dalam perburuan nanti terdapat sebuah resiko yang besar. Untuk itu, maka mereka harus dicampi-campi dulu oleh emak-emak cenayang ini. Hari pemberangkatan pun tiba. Kini urusan isi perut dari orang-orang di suku tersebut menjadi tanggung jawab oleh para hunter ini. Sebelum musim salju melanda wilayah mereka, maka mereka harus mengumpulkan hasil perburuan sebanyak mungkin untuk disetok sebagai cadangan makanan di musim dingin, agar mereka tidak mati kelaparan nantinya. Di malam harinya diperlihatkan Pak Lurah yang sedang membuat api unggun dengan cara menggesek-gesekkan kayu. Kemudian Pak Lurah menyuruh Keda untuk membuat api dengan metode tadi, tapi violet. Esok paginya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Saat mereka sampai di sebuah prasasti batu, tiba-tiba mereka bertemu suku lain yang akan melakukan perburuan juga. Kemudian, masing-masing dari pemimpin suku tersebut saling belirik-belirikan. Di sini kita bisa mencium aroma-aroma perdendaman dan aroma-aroma bakal ada perang besar di antara mereka. Perselisihan pun bakal dimulai. Siji, loro, telu. Loh, kok rangkul-rangkulan?
Ternyata mereka ini adalah kawan lama. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali secara together. Dan perhantaran kali ini bakal lebih ramai lagi karena akan terjadi sebuah kolaborasi dalam perburuan nanti. Perjalanan dilanjutkan kembali dan di sini diperlihatkan mereka yang sedang membantai celeng. Saat si celeng oleng, Pak Lurah menyuruh Keda untuk membunuhnya. Akan tetapi karena Keda berhati melankolis, dia tidak sampai hati untuk melakukannya. Pak Lurah di sini terlihat agak mangkel dengan sikap Keda tersebut. Hingga akhirnya dia sendiri yang harus mengeksekusi celeng yang bernasib apes tersebut. Karena di zaman ini masih belum adanya ayat-ayat yang mengharamkan babi, mereka pun akhirnya menyantap babi bakar dengan lahapnya. Hingga akhirnya kesenangan mereka pun harus dipending karena Pak Lurah merasakan sebuah firasat bahwa mereka sedang diintai oleh sesuatu. Tiba-tiba... kucing Anggora Purba memangsa salah satu dari mereka. Mereka pun hanya melongo melihat anggota mereka dimaem sama si kucing. Esok paginya pemakaman secara simbolis mereka lakukan untuk si korban. Dan mereka melakukan perjalanan lagi ke tempat yang sangat amat jauhnya. Saat malam harinya mereka menginap di sebuah gua. Di sini mereka saling mentato tubuh mereka. Kemudian Keda dan Pak Lurah mentato tangannya dengan gambar rasi bintang gubuk penceng atau rasi bintang penanda arah selatan. Cek. Duh, kenapa sih mikrofonku ini error lagi? Aduh. Cek. Kemudian dari jauh terdengarlah lolongan anjing liar yang disebut Alpa. Di sini Pak Lurah juga menceritakan kepada Keda tentang kehidupan Alpa di alam liar. Dan Keda pun dengan hikmat mendengarkan dongengan ayahnya tersebut sambil duduk manis. Cek. Keesokan paginya perburuan pun dilanjutkan kembali. Di sini terlihat Darkombes menemukan sebuah petunjuk yaitu berupa tai dari binatang bison. Cek. Mungkin di masa itu tai bison masihlah beraroma wangi, maka Pak Lurah dengan sukacita mengendus-endus aroma dari tai bison tersebut secara independen. Kemudian mereka melakukan mode penyamaran agar para bison tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Dan akhirnya kita diperlihatkan adegan flashback di awal film tadi. Meskipun Keda terjatuh dari tebing karena tumbukan bison tadi, ternyata dia masihlah hidup karena tangannya masih berpegangan pada celah batu. Sampai-sampai Pak Lurah dan para krunya histeris melihat keadaan Keda yang bergelantungan di tepi tebing. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa melihat tubuh Keda. Dan akhirnya Keda pun terjatuh, tapi masih menyangkut di tonjolan tepi tebing. Cek. Meskipun perburuan kali ini bisa dibilang sukses, akan tetapi Pak Lurah masihlah teriak-teriak di tepi tebing bagaikan vokalis band metal yang sedang konser. Kemudian malam harinya Pak Care menasihati Pak Lurah agar dia merelakan putranya kembali ke pangkuan ilahi. Cek. Dan tepat pukul 7:11 pagi mereka melakukan pemakaman secara simbolis untuk jasad si Keda. Cek. Dengan berlinangan air mata, Pak Lurah dan para krunya pun meninggalkan jasad Keda. Kemudian di sini diperlihatkanlah seorang burung nazar yang sedang mendatangi jasad Keda. Ternyata burung tersebut hendak memakan Keda. Akan tetapi pada saat burung tersebut mematuk congornya Keda, tiba-tiba mata Keda terbelalak. Dan sontak dia bisa berbahasa Indonesia. Dan dengarkan sendiri kalimatnya. Ayah! Emak. Akan tetapi karena malaikat Israel masih belum memasukkan Keda dalam daftar playlist buku permayatan, maka Keda berusaha untuk memperjuangkan hidupnya. Dan hanya dengan bermodalkan dengkul, Keda pun berusaha untuk menuruni tebing dengan cara merayap bagaikan Spiderman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Keda dengan cara menurunkan hujan dari langit dan membanjiri seluruh lembah, hingga akhirnya Keda pun punya kesempatan untuk terjun bebas ke genangan air. Dan Keda pun terbangun di situasi tempat yang sudah mengering. Lagi-lagi Keda teriak memanggil ayah, dan dia pun sempat minum air comberan. Setelah itu dia mereparasi kakinya yang bengkak dengan cara manual. Kini Keda tinggal sendirian di belantara. Dan dia melihat batu pemakaman simbolis untuk dirinya. Lagi-lagi dia memanggil ayah. Dia pun sempat frustasi melihat batu tersebut. Mungkin dari tendangan Keda inilah asal muasal permainan sepak bola tercipta. Mungkin lo ya, mungkin. Kalian jangan baper lo ya. Kemudian dari jauh secara samar-samar Keda mendengarkan lolongan dari anjing liar.
Karena Keda merasa terancam, akhirnya dia mencoba kabur dengan langkah yang terpincang-pincang. Kemudian di malam harinya, untuk melindungi dirinya, Keda berlindung di atas batang kayu yang sudah mengering. Karena perut Keda lagi kelaparan, dia pun memakan cacing dan juga memakan lalat. Saat Keda lagi asik menikmati menu lalat, tiba-tiba segerombolan anjing liar mendekatinya. Sontak Keda pun lari kecerit-cerit ke atas pohon. Akan tetapi kakinya sempat tergigit oleh salah satu anjing liar tersebut. Tapi untungnya Keda masih membawa pisau hasil ciptaannya sendiri dan menusukkannya ke salah satu dari anjing tersebut hingga anjingnya geloyongan. Oh, pokok geloyongan ya. Ternyata para anjing tersebut menunggu Keda sampai malam hari. Dan dengan cara manual, Keda menciptakan sebuah tombak primitif teknologi untuk mengalmarhumkan si anjing yang pingsan tadi. Akan tetapi, Keda yang berhati melankolis tak sampai hati untuk membunuhnya. Justru Keda di sini berinisiatif untuk mengobati si anjing tersebut. Tapi sebelum itu, Keda harus mengikat congor dari si anjing agar tidak menggigit dirinya. Dan di malam harinya, secara tak sengaja, Kehat melihat gerombolan hyena yang mencoba mengepung mereka berdua. Keda pun berinisiatif mencari tempat perlindungan yang lebih aman di dalam gua. Karena di tempat itu tidak ada yang menjual korek tokai, maka mau tidak mau Keda harus mengosek-ngosekkan kayu untuk menciptakan seekor api. Tapi nyatanya masihlah tetap violet. Goblok. Kemudian keesokan paginya, Keda yang iseng memasuki gua lebih dalam lagi dan dia menemukan sebuah hal yang mengejutkan. Ternyata gua tersebut pernah dihuni oleh kawanan manusia. Dan dari peralatan yang tersisa, Keda berusaha menciptakan ramuan obat herbal dengan cara mendeplok-deplok ke lumpang untuk mengobati kakinya yang bengkak. Dan kemudian Keda pun juga memberi minum kepada si Anjay. Si Anjay yang awalnya marah akhirnya meminum juga pemberian Keda. Kemudian Keda berburu kelinci menggunakan batu yang dilempar ke tubuhnya hingga mati. Karena Keda masih belum bisa menciptakan api, dia memakan daging kelinci tersebut secara mentah-mentah. Akan tetapi, perjuangan Keda untuk menciptakan api akhirnya membuahkan hasil dan menyala. Kini Keda bisa menikmati sate kelinci dan si anjing pun juga menikmatinya. Dari sini hubungan si Anjay dan si Keda semakin akrab. Akhirnya mereka pun melakukan sebuah pertemanan yang tidak wajar antara manusia dan si asu. Kemudian keesokan paginya, Keda bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang ke kampungnya. Keda pun meninggalkan si Anjay sendirian di gua. Akan tetapi, si Anjay malah mengikuti Keda. Keda pun belum tahu bahwa anjing sebenarnya adalah binatang yang setia kepada orang yang sudah menolongnya. Kemudian si anjing mengintai seorang babi yang sedang berpacaran. Si anjing menggiring babi ke arah Keda untuk dilumpuhkan. Akan tetapi Keda yang memang dasarnya koclok dalam perburuan, justru dia malah ditumbruk babi. Dan keesokan harinya, Keda dan si anjing masih belum menyerah. Dendam harus terbalaskan atas kegagalan perburuan kemarin. Kali ini mereka berhasil melumpuhkan si babi, meskipun yang mengeksekusinya adalah si anjing. Kemudian saat malam harinya, si Keda hendak tidur, malah si anjing minta dikelonin dengan manja. Karena di zaman ini ayat yang menajiskan liur anjing masih belum ada, Keda pun dengan riang gembira berjilat-jilatan dengan si anjing. Dan untuk para cewek-cewek yang menonton review film ini, saya harapkan kalian harus menutup hidung kalian karena di sini saya akan menampilkan adegan tak senonoh dari Keda yang sedang mandi di sungai. Ternyata kemampuan si anjing selain berburu babi, dia juga mahir memancing ikan. Karena Keda tidak memiliki aplikasi Gojek, dia pun melakukan perjalanannya kembali dengan berjalan kaki. Di sini dia juga menamai si anjing dengan sebutan Alpa. Kejamnya kulkas dunia sudah menyelimuti bumi. Mau tidak mau, Keda harus bertahan dari siklus alam. Di sini diperlihatkan Keda yang semakin mahir berburu karena berguru pada si anjing. Dan pada malam harinya saat mereka lagi asik menikmati babi bakar, tiba-tiba si lurah anjing dan para krunya mendatangi mereka. Kemudian si Alpa mengajak lurah anjing tersebut untuk berdiskusi. Dan hasil diskusinya adalah Alpa harus kembali ke keluarganya. Dan betapa remuknya usus Keda karena di sini dia baru tahu arti sebuah kehilangan. Keda pun tak enak tidur, tak enak makan, seperti halnya kalian yang sudah ditinggal oleh gebetan. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Keda yang sedang menelusuri danau beku, tiba-tiba dia melihat Alpa dan teman-temannya. Akan tetapi saat Keda hendak menghampirinya, tiba-tiba es yang
Es yang dipijak Keda pun retak. Akhirnya dia pun terpelosok ke dalam air danau yang super dingin. Keda pun terjebak di dalam air danau tersebut. Dia pun kelabakan dan semakin panik. Akan tetapi Alpha yang melihat kejadian tersebut, dia pun berusaha menolong Keda. Hingga Keda pun akhirnya berhasil membobol lantai beku di danau tersebut. Setelah itu dengan tergopoh-gopoh, Keda pun menciptakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Dan tidak lupa dia pun memeluk Alpha dengan erat agar menstabilkan suhu panas di tubuhnya. Kini Keda dan Alpha kembali rujuk dan mereka pun melakukan perjalanan kembali. Tiba-tiba Keda melihat jejak kaki manusia. Saat Keda menelusuri jejak tersebut, ternyata manusianya sudah menjadi bangkai. Kemudian Keda masuk ke dalam rumah orang tersebut dan dia pun mengais-ngais untuk mencari sesuap nasi yang bisa dimakan karena perut Keda saat ini lagi kelaparan super berat. Dan saat Keda frustasi sambil teriak, tiba-tiba mulutnya memuntahkan kecap bangau. Karena dirasa sudah tidak ada hasil lagi, Keda pun mengutil panah dari bangkai orang tersebut. Dan tidak lupa dia mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di hadapan Keda muncullah badai es yang sangat jahiliyah. Dan di belakang Keda muncullah sekelompok hyena yang lagi gendeng dan coba menyerang Keda. Mau tidak mau, Keda harus mengambil keputusan dan dia pun menerjang badai es tersebut hingga akhirnya mereka berdua sembunyi di dalam gua. Akan tetapi musuh yang sebenarnya adalah makhluk yang sedang mengintai mereka di balik dinding es gua tersebut. Dan muncullah kucing lapar yang mencoba menyerang Keda. Akan tetapi Alpha yang begitu sayang dengan Keda menghalangi kucing tersebut untuk memakan Keda. Dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Karena Keda tidak mau mati jomblo dalam keadaan belum pernah mencicipi lubang surga. Maka dengan menggunakan panah hasil menguntil tadi, Keda pun berhasil membunuh si kucing. Kemudian Keda pun mengobati si Alpha. Dan alhamdulillahnya Keda pun dapat makanan gratis berupa paha kucing bakar. Akhirnya di perjalanan berikutnya Keda pun berhasil menemukan sebuah prasasti batu yang menjadi penanda batas kampungnya Keda. Akan tetapi perjalanan tidak semudah itu Ferguson. Meskipun jarak kampungnya tinggal beberapa kilo lagi, tapi Keda masih kesulitan untuk menerjang badai yang semakin menggendeng. Hingga akhirnya Keda dan Alpha pun tersungkur menghembuskan nafas terakhirnya. Akan tetapi lagi-lagi malaikat Israel diprank lagi oleh si Keda. Karena saat nyawa Keda mau dicabut, tiba-tiba matanya mencicil dan bangkit lagi dari kematian. Israel pun pulang tambah hasil. Dengan sisa tenaga dan luka dalamnya semakin parah, Keda pun membopong si Alpha. Akhirnya Keda melihat kampung kelahirannya di depan hidungnya. Dengan langkah yang sempoyongan, Keda pun memasuki kampungnya. Seluruh orang pun heran melihat Keda yang membopong si Alpha. Pak Lurah yang merasakan firasat kedatangan Keda akhirnya mendatanginya dengan langkah yang ragu-ragu. Akan tetapi Keda pun menunjukkan tato di tangannya. Dan akhirnya hujan air mata dari ayah dan emaknya Keda tidak bisa diblokir lagi. Karena ayahnya Keda takut kalau anaknya terpapar virus COVID-19, maka Keda dan Alpha pun dikarantina di rumahnya Mamak Cenayang di awal film tadi. Di sini mereka diobati, akan tetapi ada hal yang aneh yang dirasakan oleh Mamak Cenayang. Ternyata si Alpha sedang mengandung dan akan segera mengalami sebuah kontraksi. Seluruh orang di tempat tersebut pun tidak bisa berkata apa-apa. Mereka pun cuma bisa melongo saja melihat kelahiran dari si bayi Alpha. Hari pun berganti, kini para Alpha bocil pun sudah tumbuh semakin dewasa. Dan perburuan di tahun berikutnya akan semakin ramai lagi. Karena para orang-orang ini tidak hanya akan berburu sendiri, karena para orang-orang ini akan mengikut sertakan kaum Alpha dalam perburuan kali ini. Dan film pun berakhir. Pesan penting apa yang bisa kita ambil dari film ini? Pesan pentingnya adalah bersyukurlah bagi kalian yang lahir di zaman ini, karena sudah ada aplikasi Gojek yang bisa menjemput dan mengetahui keberadaan kalian jika kalian tersesat. And so, wassalam.